Ada ketukan di pintu depan. Seperti biasa, aku membuka pintu, tapi tidak ada siapapun di luar. Hanya sebuah amplop putih tergeletak di sana. Aku memungutnya dengan tangan yang sedikit gemetar, merasakan ketegangan yang membangun dalam diriku. Hanya satu nama yang tertulis di atasnya, namaku. Aku menatap amplop itu beberapa saat sebelum membuka dan menemukan sebuah kartu ucapan. Namun, bukan ucapan selamat yang biasa, melainkan kalimat singkat yang membekas. Aku sudah memilih, dan ini akhir dari kita. Sepersekian detik, dunia seperti terhenti. Tiba-tiba saja aku merasa begitu rentan. Siapa yang mengirimkan ini? Kenapa sekarang? Dan malam itu, aku sadar, pernikahanku tidak pernah sesederhana yang kuanggap. Pernahkah kamu merasakan firasat seburuk ini? Langit sore itu suram, dan meskipun angin bertiup lembut, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ada sesuatu yang tidak beres, meskipun aku tidak bisa menyebutnya dengan pasti. Setiap sudut rumah ini terasa lebih sepi. Dulu, aku bisa mendengar suamiku berjalan di lantai kayu dengan langkah ringan, percakapan santai yang tak pernah habis. Tapi sekarang, hampir selalu ada jarak di antara kami. Ada ruang yang tidak bisa diisi, dan semakin aku berusaha menjangkaunya, semakin jauh ia melangkah. Aku memandangi suamiku dari ruang makan, di sana ia duduk di meja, matanya tertuju pada layar ponsel. Tak ada suara, hanya ketukan jemarinya yang menari di atas layar. Ini bukan hal baru, aku tahu pekerjaan mengharuskannya untuk sering terhubung dengan klien, tapi malam ini ada yang berbeda. Ia lebih sering mengunci dirinya di ruang kerja, berjam-jam, dengan pintu tertutup rapat. Terkadang, ia bahkan tidak datang tidur di kamar kami. Aku sudah mencoba untuk mendekatinya beberapa kali, bertanya lembut, "Ada apa, sayang?" Tapi jawabannya selalu dingin, seolah-olah kata-kataku hanya bergema di udara tanpa mengena padanya. Aku merasa seperti orang asing yang mencoba mencari jalan pulang. Suamiku, yang dulu begitu terbuka, yang dulu sering memelukku saat aku terjaga dari tidur malam, sekarang hanya sekadar bayangan yang berjalan di rumah ini. Wajahnya tampak jauh, pikirannya entah kemana. Setiap kali aku menatapnya, ada ketegangan di matanya yang tak bisa kutangkap. Aku tahu, ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Sesuatu yang lebih besar dari sekedar kesibukan kerja. Aku sudah mencatat semua perubahan itu. Pekerjaan yang menghabiskan lebih banyak waktu, pertemuan yang datang tiba-tiba tanpa penjelasan. Bahkan, cara ia menjauhkan ponselnya dariku semakin jelas. Tak jarang ia menatapku dengan tatapan tajam saat aku tanpa sengaja melihat layar teleponnya, menyembunyikan pesan masuk seperti ada sesuatu yang sangat penting yang harus ia sembunyikan. Dalam sepi malam, aku pernah mendengar bisikan halus dari balik pintu kamar, suara suamiku berbicara pada seseorang. Namun percakapannya terpotong begitu cepat begitu aku mendekat. Aku masih berusaha berpikir rasional, mencari alasan yang masuk akal. Mungkin ini hanya fase, mungkin hanya kelelahan. Mungkin dia merasa tertekan dengan pekerjaan baru yang harus ditanggung. Namun, ada ketakutan yang muncul, diam-diam, di dalam diriku. Ketakutan yang kian berkembang setiap kali aku mendengar suaranya yang berbeda, setiap kali aku melihat tatapan kosongnya. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu, membaca buku di sudut, sambil menunggu dia pulang. Aku mendengar pintu depan terbuka, langkah kaki yang terburu-buru memasuki rumah. Itu suamiku. Aku mendongak, siap menyapanya, namun sebelum aku sempat berdiri, ia menghilang ke ruang kerjanya. Tak ada kata sapaan, hanya langkah yang cepat, seakan tak ingin diganggu. Ketegangan itu semakin menguat, dan meskipun aku berusaha untuk terlihat tenang, hatiku mulai berdebar lebih keras. Aku mendengar suara ponselnya berbunyi, sebuah pesan masuk. Kali ini, aku tak bisa menahan diri. Aku berdiri dan berjalan perlahan menuju ruang kerja, berdiri di ambang pintu yang sedikit terbuka. Suamiku duduk di meja, matanya fokus pada layar, wajahnya dipenuhi ekspresi serius. Dari jarak itu, aku bisa mendengar suara kecil dari percakapan yang ia lakukan, begitu rendah hingga hampir tak terdengar. Aku menahan napas, mencoba untuk menangkap setiap kata. Ada yang perlu segera diselesaikan, kita harus buat keputusan sekarang sebelum semuanya terlambat, katanya, suaranya begitu tenang,
hampir seperti bisikan. Aku terdiam, menatap punggungnya. Suara itu, kata-kata itu, mengguncang ketenanganku. Tidak ada ruang untuk keraguan, ini bukan hanya masalah pekerjaan. Ini adalah sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya. Aku mundur perlahan, kembali ke ruang tamu tanpa sepengetahuannya, tubuhku terasa kaku. Ada satu kalimat yang bergema di pikiranku. Deal yang harus diselesaikan sebelum terlambat. Siapa yang dia maksud? Dan apa yang akan terjadi jika ia gagal? Aku duduk kembali di kursi, menatap kosong pada layar ponselku yang kini terasa begitu jauh. Ini bukan hanya fase. Ini bukan hanya kelelahan atau pekerjaan. Suamiku sedang terjebak dalam sesuatu yang tak bisa aku pahami. Sesuatu yang mungkin akan menghancurkan kita berdua. Dengan pelan, aku menatap ke arah ruang kerjanya. Ketegangan itu begitu jelas sekarang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa hanya diam lagi. Aku harus menemukan apa yang dia sembunyikan. Sebelum semuanya terlambat. Dan saat aku kembali memandang layar ponselku, aku bisa merasakan keheningan yang menyesakkan, seperti ada sesuatu yang sedang bergerak di bawah permukaan, menunggu untuk meledak. Pagi itu, aku duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, dan meskipun suara burung di luar jendela terdengar begitu jelas, ada sesuatu yang tak beres di dalam diriku. Setiap detik terasa lebih berat, lebih penuh kecemasan. Mataku tertuju pada ponsel suamiku yang tergeletak di atas meja. Sebelumnya, aku tak pernah berniat untuk mengutak-atiknya, namun sejak percakapan yang ku dengar beberapa malam lalu, ketakutan itu semakin membesar. Ketakutan yang tumbuh dalam diam, yang menggerogoti setiap sudut rumah ini, meresap dalam setiap ruang yang pernah kami bagi bersama. Aku meraih ponselnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Layar menyala, dan aku melihat beberapa pesan yang belum terbaca. Beberapa di antaranya hanya kata-kata singkat, tapi ada satu yang menarik perhatianku. Jangan khawatir, semuanya sudah diatur. Aku menatap kata-kata itu lebih lama dari yang seharusnya, merasakannya menekan dadaku. Aku tahu, ini bukan hanya masalah pekerjaan. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya di balik kata-kata itu. Aku membuka aplikasi perbankan, mencari transaksi yang mencurigakan. Di sana, aku menemukan beberapa penarikan besar yang tidak pernah dibicarakan sebelumnya. Semua uang itu keluar dari akun bersama kami. Tak ada penjelasan, hanya angka-angka yang terus mengganggu pikiranku. Kenapa dia tidak memberitahu aku? Setiap penarikan semakin besar, dan semakin lama aku merenunginya, semakin aku merasa ada yang salah. Uang itu tidak digunakan untuk keperluan yang kami sepakati bersama. Aku merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang, tidak tahu apakah aku akan jatuh atau bisa mundur kembali. Keesokan harinya, aku mencoba menghadapinya. Kami duduk di ruang tamu, suasana tegang, hampir bisa dirasakan di udara. Aku bertanya, kenapa ada penarikan besar dari rekening kita? Tapi reaksinya bukan yang kuharapkan. Ia hanya menggelengkan kepala dan menjawab dengan nada datar, itu untuk urusan perusahaan, aku akan jelaskan nanti. Kemudian ia mengalihkan topik dengan cepat, berbicara tentang proyek yang sedang berjalan di kantor, mencoba menenangkan aku dengan kata-kata kosong. Tidak ada ruang untuk pertanyaan lebih lanjut. Jawabannya terlalu singkat, terlalu tidak memadai. Suamiku yang dulu terbuka kini begitu tertutup. Aku merasa seperti terjebak dalam sebuah kebohongan yang tak bisa aku ungkapkan. Aku mulai mencari lebih dalam, mengamati jejak-jejak yang ia tinggalkan tanpa sadar. Ponselnya masih menjadi kunci, dan kali ini aku memutuskan untuk melihat lebih lanjut. Ada nama-nama yang tidak pernah aku kenal, beberapa kontak yang terdaftar dengan kode-kode aneh, nama yang bahkan tidak ada dalam hidup kami sebelumnya. Sebuah pesan singkat tertinggal, berisi janji pertemuan di sebuah tempat yang tidak aku kenal. Nama hotel yang tak pernah ia sebutkan. Setiap informasi yang kutemukan semakin membuka celah ketidakpastian. Semua ini seperti potongan teka-teki yang semakin membuatku bingung. Aku tahu dia telah berusaha menyembunyikan sesuatu dariku, tapi apa itu? Apakah dia terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa dia keluar darinya? Seperti ada dunia lain yang ia jalani tanpa memberiku tahu.
Aku semakin merasa seperti orang asing dalam hidupnya, hanya pengamat dari luar yang tidak bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Beberapa kali aku mengikutinya tanpa ia tahu. Ia pergi ke tempat yang tidak pernah aku dengar sebelumnya, bertemu dengan orang-orang yang wajahnya asing. Aku menyembunyikan diriku di sudut, mengamati dengan hati yang berdebar. Semua itu semakin menambah rasa takut yang tak bisa aku ungkapkan. Aku merasa terperangkap dalam kebohongan yang tak pernah aku pilih. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Suatu malam, ketika aku sedang menyusun rencana untuk mengikuti jejaknya lebih jauh, aku melihatnya kembali memegang ponselnya dengan cemas. Matanya yang biasanya begitu tenang kini tampak gelisah. Ia menghapus pesan-pesan yang baru masuk dengan cepat, seolah takut seseorang akan melihatnya. Aku ingin bertanya, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa bahwa jika aku berbicara, segalanya akan hancur. Ia menatapku dengan tatapan yang tak bisa kuartikan, ada sesuatu yang begitu jauh di dalam matanya, sesuatu yang tak bisa aku capai, tak bisa aku sentuh. Keesokan harinya, aku kembali ke ruang kerja, berusaha mencari sesuatu yang lebih. Di antara tumpukan kertas di meja, aku menemukan sebuah amplop yang tergeletak dengan rapi. Namaku tercetak jelas di atasnya, tapi yang membuatku semakin bingung adalah cap pos yang tertera, sebuah alamat yang aku tidak kenal. Aku membuka amplop itu dengan tangan yang terampil namun takut. Di dalamnya ada sebuah foto, hanya satu, namun cukup untuk membuat duniaku terbalik. Foto itu menunjukkan suamiku berdiri berdampingan dengan seorang pria yang tampak sangat asing, dengan ekspresi yang tidak bisa kuartikan. Pria itu memandang ke kamera dengan tatapan dingin, sementara suamiku tampak lebih tegap, lebih serius dari biasanya. Aku terdiam, membekukan diriku di tempat. Apa ini? Kenapa foto ini ada? Siapa pria ini? Dan kenapa suamiku terlibat dengannya? Setiap bagian dari tubuhku merasakan ketakutan yang mendalam. Ini bukan hanya penarikan uang. Ini bukan hanya hotel. Ini adalah sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang suamiku sembunyikan dariku, sesuatu yang bahkan mungkin tidak bisa aku hadapi. Aku meremas foto itu dengan tangan yang mulai gemetar, dan aku tahu satu hal yang pasti. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Waktu berjalan cepat, dan dengan setiap detik yang berlalu, aku semakin merasa bahwa bahaya itu semakin dekat. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi aku tahu, aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Sesuatu yang sangat berbahaya sedang bergerak di dalam hidupku, dan aku harus menemukan kebenarannya sebelum semuanya terlambat. Ada lebih banyak yang tersembunyi, lebih dari yang bisa aku pahami. Dan aku tahu, waktu semakin sedikit. Setelah malam yang penuh kecemasan, aku kembali ke rumah dengan hati yang berdebar. Suamiku belum pulang, dan meskipun itu bukan hal yang jarang terjadi, ada sesuatu yang kali ini terasa berbeda. Aku duduk di sofa ruang tamu, mata tak bisa berhenti melirik ke arah ponselnya yang tergeletak di meja. Aku tahu ini bukan hal yang benar, tapi ada dorongan yang kuat, seolah-olah tubuhku sendiri yang memaksaku untuk mencari tahu lebih banyak. Seperti ada sesuatu yang menjeratku, menarikku semakin dalam ke dalam kegelapan yang ia sembunyikan. Aku meraih ponselnya. Tanganku sedikit gemetar, tidak bisa mengingat apakah aku sudah pernah merasa separah ini sebelumnya. Aku membuka aplikasi pesan, dan di sana, sebuah percakapan muncul, satu yang tak pernah aku duga. Suamiku, dengan nama yang terlihat sangat familiar, berbicara dengan seseorang yang tidak aku kenal. Mereka membahas hal-hal yang tidak bisa aku mengerti, kalimat yang saling bertukar, namun begitu jelas bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Setiap kata yang muncul menambah beban yang semakin berat. Aku melihat angka-angka, nama-nama yang seharusnya tidak ada dalam hidup kami, kode-kode yang tak bisa kutafsirkan, semuanya menuntunku pada satu kesimpulan yang tak bisa kuhindari. Ada sesuatu yang sangat salah, lebih buruk dari yang bisa aku bayangkan. Aku merasa pusing, napasku terengah-engah. Dunia ini terasa semakin mengecil. Semua yang aku percayai, semua yang kuanggap benar, terus runtuh satu persatu. Suamiku, lelaki yang dulu aku percayai sepenuhnya, ternyata telah terlibat dalam dunia yang sama sekali berbeda.
Dunia yang penuh dengan kejahatan yang tak terlihat olehku selama ini. Keringat dingin mulai membasahi pelipisku saat aku memindahkan pandangan ke tumpukan berkas di meja kerjanya. Di antara dokumen yang tak pernah aku lihat sebelumnya, aku menemukan sebuah kontrak yang terlihat sangat resmi. Nama-nama perusahaan yang terlibat, transfer uang yang besar, dan alamat-alamat yang bahkan tidak bisa aku percaya. Ini adalah bukti yang tidak bisa disangkal. Suamiku telah terlibat dalam pencucian uang, dalam bisnis yang kotor dan penuh dengan bahaya. Aku tak bisa berhenti menatapnya. Semua yang ia sembunyikan, semua yang ia lakukan di belakangku, terungkap begitu saja. Aku terduduk, tubuhku lemas, dan untuk beberapa saat, aku merasa seperti tak bisa bernafas. Ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini adalah sebuah jebakan yang telah dipasang untuk kami berdua. Selama ini aku hidup dalam kebohongan. Suamiku, yang dulu kuanggap sebagai orang yang paling dapat diandalkan, ternyata adalah seseorang yang telah membuat kami terperangkap dalam dunia yang penuh dengan kejahatan dan ancaman. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Aku merasa hancur, terperangkap dalam keputusasaan yang begitu dalam. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya bisa merasakan dinginnya kebenaran yang menamparku keras, menyadarkanku bahwa dunia yang aku kenal selama ini bukanlah tempat yang aman lagi. Namun, ada satu hal yang lebih menakutkan dari segalanya. Semakin aku menggali, semakin banyak aku mengetahui tentang siapa yang terlibat dalam semua ini. Nama-nama yang mulai muncul, orang-orang yang tidak segan untuk melakukan apa saja demi menjaga rahasia ini tetap tertutup. Suamiku bukanlah satu-satunya yang terlibat. Ia hanya sebuah pion dalam permainan yang jauh lebih besar. Dan aku hanyalah bagian dari beban yang harus mereka tanggung. Kehidupan kami sekarang terancam. Aku merasa seperti berada di tepi jurang, dan setiap detik yang berlalu semakin dekat dengan kehancuran. Rasa takut yang terus merayap dalam diriku semakin menguat. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa kembali. Tidak ada lagi jalan mundur. Tiba-tiba pintu rumah terbuka. Suamiku datang, wajahnya tampak lelah, matanya yang biasanya begitu tenang kini terlihat gelisah. Ia tahu aku telah mengetahui semuanya. Ada ketegangan di udara, sebuah keheningan yang hampir tak tertahankan. Ia menatapku, dan dalam diam, aku bisa merasakan ketakutan yang ada di dalam dirinya. Ia tahu aku sudah tahu. Aku tahu kamu sudah tahu. Suaranya begitu rendah, namun dalam, seperti ada ketakutan yang ia coba sembunyikan. Aku hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong, tak mampu berbicara. Hati ini terlalu hancur untuk berkata apa-apa. Aku ingin kau pergi, lanjutnya, dan kalimat itu menghantamku seperti tamparan keras. Ini sudah terlalu berbahaya. Jika kau tetap di sini, kau akan terjebak dalam semua ini. Kata-kata itu mengalir begitu mudah dari bibirnya, seolah-olah ia sudah mempersiapkan semuanya. Aku tidak bisa mengerti. Kenapa? Kenapa ia berkata begitu? Aku yang selama ini percaya padanya, yang sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersamanya, kini justru dibilang untuk pergi. Apa yang terjadi pada pria yang aku nikahi dulu? Aku menatapnya dalam keheningan, tubuhku gemetar. Jadi, ini sudah selesai? Tanyaku, suaraku hampir tak terdengar. Semua yang kita punya, semua yang kita bangun bersama. Ia hanya mengangguk, tampak frustasi, namun matanya tetap penuh dengan ketegangan. Jangan ikuti aku. Ini terlalu berbahaya. Aku sudah melibatkan orang yang salah, dan sekarang mereka tidak akan berhenti. Kepalaku berputar, rasa takut semakin menguasai tubuhku. Aku ingin berteriak, ingin menghujatnya, namun tidak ada suara yang keluar. Semua terasa begitu sunyi. Hanya detak jantung yang menggema di telingaku, memecah keheningan yang menyesakkan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku hanya tahu satu hal, aku tak bisa lari dari ini lagi. Semua yang terjadi ini sudah terlanjur menguasai hidupku. Dan meskipun aku ingin melarikan diri, aku tahu bahwa tak ada tempat yang aman. Keputusan harus dibuat, dan aku tahu, apapun yang terjadi, aku harus mengambil kendali atas hidupku sendiri. Namun, dengan setiap detik yang berlalu, rasa takut itu semakin mencekam, semakin menguasai hatiku.
Dan aku hanya bisa bertanya pada diriku sendiri, beranikah aku menghadapi ini semua? Aku tak tahu berapa lama aku bisa bertahan, tetapi satu hal yang pasti, kehidupan yang aku kenal telah berakhir. Suasana rumah ini terasa semakin menyesakkan. Setiap sudut, setiap objek di sekitarku, seolah menatapku dengan pertanyaan yang tidak bisa ku jawab. Di ruang tamu, ponselku bergetar pelan. Aku tahu siapa yang menelepon, tapi aku tidak mau menjawabnya. Tidak lagi. Suamiku sudah hilang, entah kemana. Setelah peringatan terakhirnya, setelah ia pergi tanpa kata, aku hanya bisa terdiam. Aku tahu ini bukan hanya tentangnya lagi. Ini tentang hidupku, dan apa yang masih tersisa dari semua yang kupercayai. Setiap gerakan, setiap keputusan kini dipenuhi dengan ketakutan yang membekukan. Kamar tidur, yang dulunya terasa nyaman, kini terasa seperti penjara. Ada suara-suara aneh di luar, angin yang bertiup kencang, atau mungkin langkah kaki yang tergesa-gesa, tapi aku tidak berani untuk memeriksanya. Hanya ada ketakutan yang semakin besar dengan setiap detik yang berlalu. Suamiku tidak ada di sini, dan aku tahu itu bukan karena alasan yang sederhana. Tidak ada yang bisa menjelaskan kepergiannya. Aku berdiri di samping meja kerjanya, mengamati dokumen-dokumen yang tersebar. Ada begitu banyak bukti yang harus kugali lebih dalam, rekaman percakapan, bukti-bukti transaksi, pesan-pesan yang sebelumnya aku abaikan. Semua itu menunjukkan hal yang sangat mengerikan. Dunia yang aku coba lupakan kini menghantuiku, dan aku tidak bisa menghindarinya. Aku mulai mengumpulkan semuanya, mencoba menyusun kembali kepingan puzzle yang selama ini tersembunyi. Ketika aku menatap layar komputer, matahari yang mulai terbenam menyinari ruangan dengan cahaya merah yang hampir menakutkan. Waktu terasa semakin sempit. Aku tahu aku tidak bisa melarikan diri. Tidak sekarang. Tidak setelah semua ini. Suamiku, atau siapapun dia sekarang, telah meninggalkan jejak yang terlalu dalam, dan aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Setiap detik yang berlalu semakin mempercepat langkahku menuju takdir yang belum kutahu. Aku mengambil beberapa langkah kecil menuju pintu belakang. Ada rasa cemas yang menyelimuti seluruh tubuhku. Aku mencoba menghubungi beberapa orang yang mungkin bisa memberiku jawaban, orang-orang yang mengenal suamiku di masa lalu. Namun, setiap kali aku berbicara, mereka hanya memberi jawaban yang samar. Setiap panggilan, setiap percakapan, terasa seperti percakapan dengan bayangan, tidak ada yang berani mengungkapkan apapun yang sebenarnya terjadi. Mereka semua takut. Takut pada orang-orang yang terlibat, takut pada mereka yang mengendalikan segalanya. Aku tahu apa yang mereka takutkan. Itu adalah dunia yang suamiku telah pilih. Dunia yang membuatnya lebih jauh dariku, lebih tersembunyi dari yang aku duga. Dan sekarang, aku terjebak di dalamnya. Saat itu, ponselku berdering lagi. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada nama yang muncul di layar. Hanya sebuah nomor asing. Aku menatap layar, hati berdebar. Aku tahu ini bukan panggilan yang bisa aku abaikan. Dengan sedikit ragu, aku menjawabnya. Berhenti menggali masa lalu suamimu, suara di ujung sana berkata, tenang, namun penuh ancaman. Kalau tidak, aku akan datang untukmu. Ponsel jatuh dari tanganku. Aku berdiri diam, mencoba mencerna apa yang baru saja aku dengar. Suaranya begitu jelas, begitu pasti, seperti ia tahu persis apa yang aku lakukan, seperti ia mengawasi setiap langkahku. Aku merasa terkepung, terperangkap dalam dunia yang tidak kupilih. Aku tidak tahu siapa orang ini, atau seberapa besar kekuasaannya. Tapi aku tahu satu hal pasti, aku tidak punya pilihan. Suamiku, dengan semua rahasia yang dia simpan, dengan semua kebohongan yang telah ia tutup rapat, sekarang telah menyeretku ke dalam masalah yang jauh lebih besar. Aku tidak tahu apa yang mereka inginkan dariku, atau apa yang akan terjadi jika aku terus menggali. Tapi yang aku tahu, aku tidak bisa berhenti. Setiap informasi, setiap petunjuk, semakin mengarah pada satu titik, bahwa jika aku tidak bertindak, semuanya akan hancur. Tapi kemudian, malam itu, pintu depan tiba-tiba terbuka. Suara langkah kaki yang datang dengan cepat, mengikuti pola yang sangat familiar. Aku tahu itu bukan suamiku.
Itu bukan orang yang ku kenal. Ketakutanku semakin meningkat. Aku mengintip melalui celah pintu, dan di sana berdiri seseorang. Sosok tinggi, berpenampilan rapi, dengan ekspresi datar yang sulit kuartikan. Aku tahu kamu sedang mencari sesuatu. Suaranya rendah, namun penuh tekanan. Aku bisa memberitahumu di mana suamimu berada. Tapi ada harga yang harus dibayar. Aku terdiam, tubuhku terasa kaku. Tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutku. Wajahnya tetap datar, tak ada rasa simpatik, hanya ancaman yang tersirat. Aku bisa merasakan napasku yang semakin cepat, detak jantungku yang semakin kencang. Jika kamu ingin tahu, kamu harus bekerja sama, lanjutnya dengan nada dingin. Kalau tidak, kamu yang akan jadi korban selanjutnya. Ketakutan itu menyesakkan dadaku. Aku tahu apa yang ia maksud. Aku sudah terlalu jauh. Tidak ada lagi jalan mundur. Aku hanya bisa memandangnya, mencoba mencerna apa yang harus kulakukan. Tidak ada pilihan lain selain menerima tawarannya. Aku harus mengambil risiko ini. Aku tidak bisa lari lagi. Ada harga yang harus kubayar untuk menemukan kebenaran. Dan aku tahu, tak ada yang akan sama lagi setelah ini. Pintu itu terbuka sedikit lebih lebar, dan pria yang berdiri di depanku mengukur setiap langkahku dengan matanya yang dingin. Aku tahu, ini bukan pertemuan yang bisa kuabaikan. Wajahnya tidak asing, meskipun aku tidak bisa mengingatnya dengan pasti. Ada sesuatu dalam dirinya yang tenang, bahkan terlalu tenang untuk keadaan ini. Suaranya rendah dan terkendali saat ia berbicara, "Kamu ingin tahu di mana suamimu berada? Aku bisa membantumu. Tapi dengan satu syarat." Di ruang tamu, ketegangan itu hampir bisa dirasakan, berat dan mencekam, seolah ruangan ini menyimpan nafas yang tak terucapkan. Aku berdiri di sana, terjepit antara rasa takut dan keinginan untuk tahu lebih banyak. Aku tahu ini berisiko. Terlalu berisiko. Namun, dalam sekejap itu, aku menyadari bahwa aku tidak punya pilihan lain. Aku telah terlalu terjerat dalam permainan ini, dan jika aku ingin selamat, aku harus bekerja sama. Kenapa kamu membantu? Aku akhirnya berhasil mengeluarkan suara yang terasa serak dan lemah di tenggorokanku. Apa yang kamu inginkan dari ini? Dia terdiam sejenak, menatapku dengan tajam. Sama seperti kamu, aku juga dikejar, jawabnya, nada suaranya tetap datar. Aku tahu lebih banyak dari yang mereka ingin kamu tahu. Dan aku tahu mereka tidak akan berhenti sampai mereka menemukan kita. Rasa takut menyelimuti tubuhku, tetapi ada sesuatu yang lebih kuat, harapan. Harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, aku bisa keluar dari semua ini. Aku tidak tahu siapa pria ini, tapi aku tahu dia bukan sekadar orang biasa. Dia bukan hanya saksi. Dia bagian dari jaringan ini, bagian yang mungkin bisa memberi aku kunci untuk keluar hidup-hidup. Kami mulai merancang rencana kami dengan hati-hati, setiap langkah diatur dengan penuh perhitungan. Semua yang kami buat, setiap keputusan yang diambil, adalah risiko besar. Dia memberiku petunjuk tentang bagaimana kami bisa melacak suami, bagaimana kami bisa mendapatkan bukti yang cukup untuk membongkar jaringan kriminal itu. Tapi kepercayaan di antara kami begitu rapuh. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa seperti ujian, sebuah teka-teki yang tidak mudah dipecahkan. Aku harus mempertanyakan setiap hal yang dia katakan, tetapi di sisi lain, dia adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa membantuku keluar. Kami mulai mengatur pengawasan, merencanakan dengan hati-hati, menyembunyikan jejak-jejak kami. Kamera tersembunyi, pengaturan pertemuan diam-diam, setiap gerakan kami diawasi oleh ketakutan yang membelenggu. Suami, orang yang dulu kucintai, kini adalah sebuah bayangan yang mengancamku. Dan dia, pria yang tidak kukenal ini, telah menjadi satu-satunya sekutu yang tersisa. Kami bekerja dalam diam. Kami berbicara sedikit, hanya yang perlu. Setiap pertemuan dengannya menambah beban yang menekan, tetapi itu adalah harga yang harus kubayar untuk bertahan hidup. Kami tahu kami tidak bisa mempercayai siapapun, tetapi di luar sana, ada lebih banyak orang yang terlibat dalam permainan ini. Seseorang harus berhenti. Kami harus memastikan bahwa kami bisa bertahan lebih lama dari mereka yang mengejar kami. Namun, semakin kami menggali,
Semakin berbahaya keadaan ini. Ada saat-saat ketika aku merasa seperti sedang berjalan di garis tebal antara kebenaran dan kehancuran. Aku tahu aku harus berhati-hati. Setiap langkah yang kami ambil bisa menjadi yang terakhir. Aku mulai merasa seperti terjebak dalam jaringan ini, tidak hanya oleh suamiku, tetapi oleh sistem yang lebih besar, yang sudah terlalu dalam. Suatu malam, saat kami merencanakan pertemuan terakhir, ponselku berbunyi. Sekali lagi, nomor asing muncul di layar. Kali ini, suara di ujung sana berbeda. Lebih terburu-buru, lebih memaksa. Kamu terlalu lama mencari, suara itu berkata, rendah namun tegas. Suamimu sudah tahu apa yang sedang terjadi. Dia sedang bersiap-siap untuk pergi. Kamu harus bergerak sekarang. Aku menatap layar, perasaan cemas menyelusup ke seluruh tubuhku. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlarut-larut. Waktu kami semakin sedikit. Kami telah menghabiskan berhari-hari merencanakan, menggali lebih dalam, namun sekarang aku tahu, kami hampir terlambat. Suamiku sudah mengetahui apa yang kami lakukan. Dia sedang berencana untuk melarikan diri, meninggalkan segalanya. Dan aku hanya selangkah lagi untuk kehilangan segalanya. Rasa takut itu datang lebih kuat, lebih nyata. Semua yang kami rencanakan mungkin sia-sia. Kami telah bergerak terlalu lambat. Aku mengerutkan dahi, berpikir dengan cepat. Kami harus bertindak sekarang, atau kami akan kehilangan kesempatan terakhir. Aku menatap sekutu baruku, pria yang belum sepenuhnya ku tahu siapa dia. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyaku, suaraku hampir tak terdengar, teredam oleh ketegangan yang semakin mencekam. Dia hanya mengangguk, wajahnya datar, tapi aku bisa melihat ketegangan yang sama di matanya. Kita tidak punya waktu lagi. Kita harus bergerak cepat. Rencana kami yang telah terancang rapi kini berada di ujung tanduk. Kami tidak punya banyak waktu. Setiap detik semakin mendekatkan kami pada kehancuran. Aku tahu satu hal pasti, kami tidak bisa berhenti sekarang. Dan di saat kami mulai bergerak, aku mendapat sebuah pesan terakhir yang mengubah semuanya. Suamiku sudah tahu. Waktu hampir habis. Kami harus bergerak lebih cepat, sebelum kami benar-benar kehabisan waktu. Pintu itu terbuka dengan perlahan, dan suamiku berdiri di sana, wajahnya dipenuhi ketegangan yang sulit disembunyikan. Matanya yang biasa hangat kini tampak dingin, seperti orang yang sudah lama tidak aku kenali. Ruang di sekitarnya terasa semakin sempit, setiap detik mengalir dengan berat. Aku menatapnya, tubuhku tegang, napasku terasa terhenti. Ini adalah saat yang sudah ku tunggu-tunggu, meskipun aku tahu aku tidak siap. Jadi, ini saatnya. Suaraku hampir terdengar asing, tetapi aku berusaha menjaga ketenangan. Semua yang sudah terjadi, semua yang sudah kau sembunyikan dari aku, kita hadapi sekarang. Dia hanya menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kebingungan, ada penyesalan, tapi juga ada sesuatu yang lebih dalam, yang sulit untuk kutangkap. Aku merasa dikelilingi oleh bayang-bayang kebohongan yang semakin kuat. Ini bukan yang kamu pikirkan, jawabnya, suaranya datar, penuh penyangkalan. Aku melakukan semua ini untuk kita. Untuk masa depan kita. Mendengar kata-kata itu, ada rasa perih yang tiba-tiba menusuk hatiku. Untuk kita? Aku tertawa, tapi tawa itu terasa hampa. Kau membohongi aku, menghancurkan hidup kita, dan kau bilang itu untuk kita. Dia tidak menjawab, hanya mengalihkan pandangannya, seolah mencari kata-kata yang tepat. Namun, aku sudah tahu jawabannya. Semua ini adalah kebohongan, permainan yang lebih besar dari yang aku bayangkan. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Aku bertanya, suara aku semakin keras. Kenapa kamu tidak pernah memberitahu aku siapa sebenarnya dirimu? Dia menghela napas panjang, dan akhirnya mengangkat wajahnya. Aku bukan hanya bagian dari itu. Aku adalah bagian dari yang lebih besar, katanya, nadanya lebih berat, lebih jujur dari sebelumnya. Aku bukan hanya menjalankan perintah. Aku yang memimpin. Aku yang mengatur semuanya. Kata-kata itu menghantamku seperti tamparan keras. Aku terdiam, tubuhku terasa kaku. Suamiku, yang selama ini aku percayai,
ternyata adalah salah satu otak di balik jaringan kriminal yang mengancam hidup kami. Semua yang aku anggap aman ternyata hanyalah kepingan dari rencana yang lebih besar, lebih gelap. Kau yang mengatur semua ini, bisikku, tak percaya. Kau yang membawa kita ke dalam dunia ini. Dia mengangguk pelan, tidak ada penyesalan di matanya. Aku melakukan ini untuk kita, katanya sekali lagi, tetapi kali ini tidak ada rasa emosi, hanya pernyataan yang dingin dan penuh perhitungan. Aku tahu apa yang aku lakukan. Semua ini untuk melindungi kita. Aku merasa seperti dunia ini runtuh di sekitarku. Selama ini aku hidup dalam kebohongan, percaya pada pria yang ternyata bukan siapa-siapa. Dia bukan suamiku yang dulu, dia hanya sebuah topeng. Seorang pria yang terjerat dalam dunia yang lebih berbahaya daripada yang pernah aku bayangkan. Semua yang kami bangun bersama hanyalah ilusi. Dan sekarang, aku terjebak di dalamnya. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki yang datang mendekat. Mereka sudah ada di sini. Tanpa aku sadari, suamiku sudah membuat langkah yang lebih jauh, lebih cepat dari yang bisa aku duga. Jaringan itu sudah tahu. Mereka tahu aku menggali terlalu dalam, dan sekarang mereka datang untuk menghapus semuanya. Lihat, ini lebih besar dari yang kamu pikirkan, katanya, suaranya terdengar tegas, bahkan sedikit khawatir. Kami tidak bisa berhenti sekarang. Jika kita berhenti, kita akan hancur. Aku ingin berteriak, ingin bertanya lebih banyak, tetapi saat itu juga pintu belakang terbuka dengan keras. 2 orang pria masuk, tubuh mereka besar, wajahnya dingin dan penuh ancaman. Mereka tidak mengucapkan kata-kata, hanya menatap kami dengan tatapan kosong. Di belakang mereka, aku bisa melihat lebih banyak orang, bersiap untuk bergerak lebih jauh. Suamiku mengangkat tangan, memberi isyarat agar aku tenang. Jangan membuat masalah lebih besar, katanya, namun aku bisa melihat ketegangan yang mengalir di dalam dirinya. Ini bukan hanya tentang kita, mereka tidak akan berhenti. Aku merasa terjebak, tidak hanya oleh suamiku, tetapi oleh dunia yang dia bawa ke dalam hidupku. Dunia yang jauh lebih berbahaya daripada yang aku pernah duga. Mereka semua bagian dari permainan ini, dan aku hanya pion yang tidak tahu apa-apa. Jadi, ini semua hanya permainan bagi kamu, tanyaku dengan nada sinis. Dan aku harus ikut? Suamiku tidak menjawab, hanya menatapku dengan tatapan kosong, seperti dia sudah menyerah pada takdir yang tidak bisa dia ubah. Aku tahu dia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur, dan sekarang, aku harus menghadapi konsekuensinya. Salah satu pria yang berdiri di dekat pintu maju, mendekat dengan langkah berat. Wajahnya tidak menunjukkan perasaan. Kami harus pergi, katanya, suara rendah dan penuh ancaman. Terlalu banyak yang sudah terjadi. Jika kau tidak ikut, kau akan jadi bagian dari masalah. Aku bisa merasakan panas yang mulai muncul di wajahku, kemarahan yang menggerogoti tubuhku. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Tidak setelah semua yang telah aku temui, tidak setelah semua yang aku ungkapkan. Aku harus melawan, harus berjuang untuk diriku sendiri. Tapi sebelum aku bisa bergerak, suara yang lebih familiar tiba-tiba terdengar. Suamiku berbicara lagi, dengan nada lebih lembut, tapi kali ini ada keputusasaan di dalamnya. Aku minta maaf, katanya, suaranya lemah. Aku tidak bisa membiarkan ini berakhir denganmu. Kata-katanya membuatku terdiam sejenak, tetapi tidak cukup untuk menghentikan apa yang harus aku lakukan. Aku tidak bisa mempercayainya lagi. Tidak setelah semua kebohongan yang terungkap. Aku tahu sekarang, ini bukan hanya tentang suamiku, ini tentang hidupku, tentang bertahan hidup. Sebelum aku bisa mengucapkan kata-kata lebih lanjut, pria yang mendekat tadi sudah memegang tanganku dengan kuat. Kami harus pergi sekarang, katanya, dan aku merasakan setiap kata itu menekan dada. Tidak ada ruang untuk lari, tidak ada tempat yang aman. Pikiranku berputar, dan aku tahu satu hal pasti, ini adalah titik balik. Tidak ada lagi jalan mundur. Kami sedang berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar dari yang bisa aku bayangkan, dan keputusan yang harus diambil sekarang adalah tentang bertahan hidup. Suamiku telah memulai semuanya, dan sekarang, aku terjebak dalam dunia yang tidak bisa ku kontrol. Dan saat langkah-langkah mereka semakin mendekat,
Aku tahu satu hal, ini bukan lagi tentang melarikan diri. Ini tentang menghadapi kebenaran dan bertahan hidup. Dan pertempuran baru saja dimulai. Pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Rumah yang dulu penuh dengan kehangatan kini hanya menjadi sebuah tempat sepi, sebuah penjara yang tidak lagi aku kenali. Langkah-langkahku terdengar menggong di dalamnya, berirama lambat, namun penuh dengan tekad yang tak bisa dihentikan. Ponsel di tanganku bergetar, dan aku mengangkatnya tanpa berpikir dua kali. Suara pria yang sudah lama tidak ku dengar itu kembali terdengar. Teman lama, sekutu yang selama ini bersamaku dalam diam. Semua sudah siap, katanya, suaranya tetap tenang meski aku tahu apa yang sedang kita hadapi. Kita akan memukul mereka dengan bukti yang kita punya. Waktunya sudah tiba. Aku menatap keluar jendela, melihat langit yang gelap, cemas dan penuh ketidakpastian. Waktunya memang sudah tiba. Setelah berbulan-bulan mencari tahu, setelah berhari-hari merencanakan, hari itu datang juga. Aku tahu ini bukan hanya tentang mengakhiri semuanya. Ini tentang memastikan bahwa keadilan tercapai, bahwa apa yang dilakukan suamiku dan jaringan kriminalnya tidak dibiarkan begitu saja. Aku siap, jawabku pelan, meskipun di dalam, hatiku berdegup keras. Suamiku, pria yang dulu aku percayai, kini adalah sosok yang harus aku hadapi untuk terakhir kalinya. Ada perasaan yang bertahan, rasa sakit yang sulit diungkapkan. Cinta yang seharusnya ada, kini terdistorsi oleh kebohongan dan pengkhianatan yang tak bisa aku abaikan. Aku masih ingat betul bagaimana aku merasa ketika pertama kali mengenalnya, penuh harapan, penuh kepercayaan. Tapi kini, kepercayaan itu telah runtuh, hancur oleh kenyataan yang lebih gelap dari yang aku bayangkan. Kami bertemu di tempat yang sudah dipilih, lokasi yang aman, jauh dari perhatian. Dia ada di sana, menunggu, dan aku bisa merasakan ketegangan yang begitu kental di udara. Matanya yang dulu lembut kini terlihat lebih tajam, lebih dingin. Wajahnya tidak menampilkan penyesalan, hanya ketenangan yang mengerikan. "Kamu datang," katanya, nada suaranya begitu datar, seperti semua ini sudah tidak ada artinya lagi baginya. "Aku sudah menunggu ini. Aku datang untuk kebenaran," jawabku, dan kali ini, kata-kata itu terasa berat, lebih berat dari yang bisa aku bayangkan. "Aku datang untuk memastikan ini berakhir, untuk memastikan kamu dihentikan." Dia tertawa pelan, namun itu bukan tawa yang penuh kebahagiaan. Itu lebih seperti tawa penuh keputusasaan, seolah-olah dia sudah mengetahui takdirnya. "Kebenaran? Semua ini sudah lebih dari cukup untukku. Aku tidak bisa mundur sekarang. Tapi aku sudah siap. Kami sudah siap. Semua yang kami rencanakan selama ini, semua bukti yang kami kumpulkan, sekarang akan menjadi senjata yang tak bisa dibantahkan. Seiring kami berjalan, pria yang menjadi sekutuku menghubungi orang-orang yang tepat, membagikan bukti yang selama ini kami kumpulkan. Gambar, rekaman, catatan, semua mengarah padanya, mengarah pada jaringan yang telah mengendalikan hidup kami. Ketegangan itu semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Dalam beberapa menit, detik demi detik, kami tahu bahwa keputusan ini adalah tentang bertahan hidup. Tidak ada ruang untuk keraguan. Suamiku, pria yang dulu ku percayai sepenuhnya, akhirnya harus menghadapi akibat dari semua yang dia lakukan. "Apa yang kamu lakukan ini tidak bisa diubah," suamiku berkata, dan kali ini, aku bisa mendengar kekesalan yang lebih dalam dari sebelumnya. "Kamu sudah membuat pilihan. Ini tidak akan berakhir dengan baik." Aku tidak menjawab. Kata-katanya hanya terdengar seperti angin lewat, tak lagi mempengaruhi diriku. Aku sudah memilih, dan sekarang, tak ada jalan lain. Saat polisi akhirnya tiba, menggerebek dengan cepat, suara langkah mereka terdengar menghantam lantai dengan mantap. Mereka datang. Waktu yang kami tunggu telah tiba. Wajah suamiku berubah, namun hanya sekejap. Ada ketakutan yang aku lihat di matanya, tapi juga ada kebanggaan yang tampaknya sulit ia lepaskan. Semua yang ia bangun, semua kebohongan yang ia buat, akhirnya terungkap. "Aku tidak bisa biarkan ini terjadi," kata suamiku, tangannya terangkat ke udara, tampak mencoba memberi perlawanan. Namun, sebelum dia bisa berkata lebih banyak, petugas dengan tegas menahannya, tangan diborgol,
dan langkahnya terhenti. Aku berdiri di sana, diam. Ada rasa lega yang datang, tetapi juga rasa hampa yang tak bisa aku ungkapkan. Keberhasilan ini adalah hasil dari perjalanan panjang, dari kesabaran yang teruji. Namun, meskipun semua yang terjadi terasa seperti kemenangan, aku tahu bahwa ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tidak akan pernah kembali, kepercayaan yang telah hancur, rasa cinta yang telah dicabik-cabik oleh pengkhianatan yang tak termaafkan. Ketika suamiku akhirnya dibawa pergi, aku hanya berdiri di sana, menatap keluar jendela. Matahari yang mulai tenggelam tampak seperti saksi bisu dari perjalanan ini, sebuah akhir yang bukan hanya mengubah hidupku, tetapi juga cara pandangku terhadap dunia ini. Aku tahu, meskipun keadilan telah tercapai, luka ini akan terus ada. Bekas-bekas yang ditinggalkan oleh pengkhianatan itu terlalu dalam untuk bisa dihapuskan begitu saja. Aku mengambil napas panjang, mencoba menenangkan diriku. Ini bukanlah akhir dari cerita ini. Ini adalah awal dari perjalanan baru yang penuh dengan ketidakpastian. Dan meskipun aku tahu ini adalah kemenangan, aku juga tahu, kehidupan tidak akan pernah kembali seperti semula. Perjuangan ini telah selesai, tetapi proses penyembuhan baru saja dimulai. Hembusan angin lembut masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma hujan yang baru saja turun. Rumah itu, yang dulunya penuh dengan ketegangan dan ketakutan, kini terasa lebih tenang, meskipun masih ada bekas-bekas yang tidak bisa hilang. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap foto di meja samping. Suamiku, wajah yang dulu penuh harapan, kini hanyalah bayangan dari masa lalu yang tidak lagi bisa kupegang. Semua yang terjadi, semua yang dia lakukan, terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Namun, meskipun bayangan itu masih ada, aku tahu satu hal, aku masih ada di sini. Aku masih hidup, masih bisa memilih, masih bisa bergerak maju. Ada luka yang dalam, memang, dan kadang-kadang, rasanya seperti aku tenggelam dalam kenangan-kenangan itu, namun ada juga hari-hari di mana aku bisa merasakan kekuatan yang mulai tumbuh di dalam diriku. Aku tahu, aku tidak akan pernah benar-benar melupakan apa yang terjadi, tapi aku juga tahu bahwa itu tidak bisa lagi mengendalikan hidupku. Tahun baru datang dengan lambat, namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ada ruang yang lebih luas untukku menghirup udara segar, untuk melihat dunia dengan cara yang baru. Perlahan, aku mulai keluar dari bayang-bayang yang dulu membelenggu setiap langkahku. Pekerjaan, teman-teman yang selalu mendukung, dan bahkan waktu untuk diriku sendiri, semuanya mulai memberi aku rasa baru. Bukan kebahagiaan yang meledak-ledak, melainkan kedamaian yang pelan-pelan menyelimuti. Aku mulai belajar untuk menikmati detik demi detik tanpa rasa takut, untuk merasakan setiap hal kecil yang dulu sering aku abaikan. Aku berjalan keluar dari rumah, menatap matahari yang kini lebih cerah. Setiap langkahku terasa lebih pasti. Ada sesuatu dalam diriku yang berubah, mungkin sedikit, namun cukup untuk menyadari bahwa aku tidak lagi terperangkap. Aku bisa memilih untuk melangkah maju, untuk mencari arah baru. Tidak lagi terikat pada masa lalu yang kelam, meskipun aku tahu bagian dari itu akan tetap bersamaku, sebagai kenangan yang mengajari banyak hal. Tapi perjalanan ini, tentu saja, bukanlah sesuatu yang mudah. Ada malam-malam yang sunyi ketika aku terjaga, memikirkan segala yang telah terjadi, bertanya-tanya apakah aku sudah benar-benar melepaskannya. Setiap kenangan yang datang seperti bayangan, dan aku harus belajar untuk tidak membiarkannya menghantuiku. Aku mulai berbicara dengan diriku sendiri, mencari jawaban yang lebih dalam tentang siapa aku sebenarnya, tanpa suami, tanpa masa lalu yang penuh kebohongan. Perlahan, aku mulai menemukan diriku kembali. Aku belajar untuk berdiri sendiri, tanpa bergantung pada orang lain untuk menentukan nilai diriku. Ada saat-saat ketika aku ingin berteriak, ketika rasa sakit itu datang begitu mendalam, tetapi kini aku bisa menahannya. Aku tahu bahwa luka ini, meskipun tidak akan pernah benar-benar hilang, akan menjadi bagian dari diriku yang lebih kuat. Aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tapi aku bisa mengubah cara aku melihatnya. Aku bisa memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan masa depanku. Ini adalah waktuku untuk membangun kembali, untuk memberi arti baru pada hidupku. Hari demi hari,
aku mulai menemukan kembali sedikit kebahagiaan. Ada rasa syukur yang tumbuh, rasa terima kasih atas hal-hal kecil yang mungkin selama ini aku lupakan. Aku berbicara lebih banyak dengan teman-teman, aku kembali mengejar hobi-hobi yang dulu kusukai. Perlahan-lahan, aku menemukan bahwa meskipun hidup tidak selalu sesuai harapan, itu tetap bisa menjadi sesuatu yang berarti. Aku tidak lagi merasa hilang, aku tidak lagi merasa terjebak. Aku mulai percaya pada diriku sendiri. Namun, meskipun aku tahu jalan ini penuh dengan potensi, ada satu hal yang tetap menghantui, kenangan tentang suamiku. Tentang bagaimana dia mengkhianatiku, tentang bagaimana dia membawa kita semua ke dalam dunia yang penuh dengan kejahatan. Namun, aku juga tahu bahwa aku telah melalui cukup banyak untuk bisa menghadapinya. Aku telah cukup kuat untuk menghadapinya. Aku belajar untuk tidak takut pada bayangan itu lagi. Aku mulai mengerti bahwa meskipun masa lalu akan selalu menjadi bagian dari siapa aku, itu tidak akan menentukan masa depanku. Aku sedang duduk di kafe kecil di sudut kota, menikmati secangkir kopi, ketika ponselku bergetar. Nomor yang tidak dikenal muncul di layar. Aku merasa sedikit ragu, tetapi akhirnya aku menjawabnya. Ini aku. Suara itu terdengar familiar, meskipun aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Ada hal yang harus kau tahu. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar. Tidak ada nama yang disebut, tidak ada penjelasan. Hanya suara yang datang dari masa lalu, sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa aku lepaskan. Suara itu penuh dengan ancaman yang tersembunyi, dan aku tahu, meskipun aku telah berusaha untuk melepaskan semuanya, aku belum benar-benar bebas. Aku terdiam, menatap layar ponselku, merasa angin di luar jendela berhembus lebih kencang. Meskipun aku sudah berjalan jauh, meskipun aku sudah mencoba untuk melepaskan diri dari semuanya, aku tahu satu hal. Beberapa ikatan tidak pernah benar-benar terputus. Dan saat itu, aku menyadari bahwa meskipun masa lalu telah gelap, masa depan masih sepenuhnya milikku untuk dibentuk. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun tidak ada angin. Aku duduk di sudut ruang tamu, mata menatap kosong keluar jendela. Di luar, lampu jalan berkedip-redup, seperti kenangan yang perlahan memudar. Rumah ini, yang dulu terasa penuh dengan kebahagiaan, kini lebih sepi dari sebelumnya. Hanya aku dan bayanganku yang tersisa, terperangkap dalam dunia yang telah berubah begitu drastis. Keputusan yang kuambil sudah pasti, namun bekas luka itu tidak mudah hilang. Aku masih merasa seperti terperangkap dalam putaran waktu, seperti aku berada dalam perjalanan yang tidak pernah aku pilih. Namun, ada hal yang berbeda sekarang. Aku tidak tahu kapan, tetapi ada sesuatu dalam diriku yang mulai berubah. Perlahan, aku mulai menerima kenyataan bahwa hidupku, meskipun penuh dengan kegelapan dan pengkhianatan, masih bisa dijalani. Aku masih bisa memulai kembali. Hari-hari pertama setelah semuanya berakhir terasa begitu lambat. Aku merasa terasingkan, bahkan dari diriku sendiri. Semua yang aku percayai, semua yang aku anggap benar, telah runtuh begitu saja. Tidak ada lagi suamiku di sisi, tidak ada lagi masa depan yang kami rencanakan bersama. Setiap detik terasa seperti perjuangan untuk bisa bernapas. Namun, ada sesuatu yang lebih kuat dari rasa sakit itu, keinginan untuk bangkit, untuk melangkah maju meski dunia terasa sepi. Aku mulai kembali ke rutinitas, meskipun rasanya semua berjalan dengan lambat. Pekerjaan yang dulu kusukai kini terasa seperti beban yang tidak pernah selesai. Namun, perlahan aku mulai menemukan kembali kekuatan untuk bertahan. Aku mulai pergi ke terapi, mencoba mengurai setiap potongan kepingan kenangan yang menghantui pikiranku. Setiap percakapan, setiap sesi, memberikan sedikit cahaya di ujung terowongan gelap yang aku jalani. Namun, di balik semua itu, ada perasaan yang sulit untuk kujelaskan, takut. Takut untuk membuka hati lagi. Takut untuk mempercayai orang lain setelah apa yang terjadi. Ketika aku melihat orang-orang di sekitarku, ada rasa cemas yang datang begitu saja. Apakah aku akan ditinggalkan lagi? Apakah aku akan dibohongi lagi? Rasa takut itu datang tanpa diundang, seperti bayangan yang terus mengikuti setiap langkahku. Tetapi, meskipun ketakutan itu datang, aku tahu satu hal,
Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Aku harus belajar untuk membuka diri lagi, untuk membiarkan orang lain masuk, tanpa harus merasa dikhianati lagi. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang belajar untuk hidup lagi, untuk menemukan kembali apa yang telah hilang. Malam-malam itu aku mulai tidur lebih nyenyak. Setiap pagi aku bisa merasakan sedikit lebih banyak kedamaian. Teman-teman yang selalu mendukungku, mereka yang setia berada di sisiku tanpa pernah bertanya, memberikan aku kekuatan yang tak terhingga. Ada tawa lagi di rumah ini, meskipun masih terdengar sunyi. Aku mulai menata ulang hidupku, memilih kembali arah yang ingin kuambil, tanpa merasa terbelenggu oleh masa lalu. Setiap langkah yang kuambil sekarang penuh dengan ketenangan yang dulu tidak pernah ada. Aku belajar bahwa meskipun masa lalu itu berat, itu tidak akan menghalangi jalan yang aku pilih sekarang. Tapi meskipun semuanya terasa mulai kembali ke jalannya, ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang masih belum selesai, sesuatu yang tersembunyi di antara bayang-bayang. Terkadang, ketika aku sedang sendiri, aku merasa seperti ada sesuatu yang menungguku di luar sana. Sebuah ancaman dari masa lalu yang tidak bisa sepenuhnya kulepaskan. Suatu hari, ketika aku sedang duduk di meja makan, membaca buku seperti biasa, sebuah amplop tiba-tiba tergeletak di depanku. Tanpa nama pengirim, tanpa alamat yang jelas. Hanya sebuah tulisan yang sedikit melengkung, tulisan yang begitu familiar. Aku memandangi amplop itu, jantungku mulai berdegup lebih cepat. Nama yang tertulis di sana adalah nama yang sudah lama tidak ku dengar. Aku memegang amplop itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Rasanya seperti ada sesuatu yang menarikku kembali ke masa lalu, meskipun aku berusaha sekuat tenaga untuk melupakan semuanya. Perlahan, aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada sebuah surat, dan saat aku membacanya, tubuhku terasa kaku. Hanya ada satu kalimat, dan itu sudah cukup untuk membuat aku terdiam. Ini belum selesai. Aku menatap surat itu lama sekali, merasa tubuhku semakin berat, terhimpit oleh rasa takut yang perlahan kembali. Terkadang, meskipun kita telah berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Ada bagian dari diri kita yang akan selalu terikat pada kenangan itu, dan aku tahu bahwa meskipun aku sudah berusaha untuk bangkit, bayang-bayang itu akan selalu mengikuti. Namun, dalam diriku ada perasaan yang lebih kuat dari sekadar ketakutan itu. Ada kekuatan yang tumbuh, kekuatan untuk melawan, untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan hidupku. Surat itu mungkin sebuah ancaman, tetapi aku tidak bisa membiarkan diriku terganggu. Aku tahu satu hal, aku sudah melalui begitu banyak, dan aku akan terus berjalan maju. Masa lalu tidak bisa menentukan siapa aku sekarang, dan aku akan memastikan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi jalan yang aku pilih. Apa yang tersisa di masa lalu mungkin tidak akan pernah sepenuhnya hilang, tetapi sekarang, masa depan adalah milikku untuk dibentuk. Dan dengan setiap langkah, aku tahu aku akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Pagi itu, udara terasa lebih sepi dari biasanya. Aku duduk di meja makan, tangan memegang secangkir kopi yang sudah lama dingin, mataku menatap keluar jendela yang membingkai langit kelabu. Rasanya seperti ada bayang-bayang yang terus mengikuti, meskipun aku sudah mencoba untuk melangkah jauh darinya. Surat itu, yang tiba malam sebelumnya, tidak bisa aku lupakan. Ini belum selesai. Kata-kata itu menghantui, bergema di dalam pikiranku, mengganggu ketenangan yang baru mulai ku rasakan. Aku tahu, ini bukan sekadar ancaman. Ini adalah ujian terakhir, satu tantangan terakhir yang harus aku hadapi jika aku ingin benar-benar bebas. Dengan segala yang telah terjadi, dengan segala yang telah kulalui, ada bagian dari diriku yang masih terikat pada kebenaran yang belum sepenuhnya aku pahami, pada kenangan yang tak pernah bisa sepenuhnya aku lepaskan. Dan kini, surat itu mengingatkanku akan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang berakar dalam pengkhianatan dan kebohongan yang selama ini kuraba. Aku memegang surat itu lagi, kali ini dengan tangan yang lebih mantap. Tulisan tangan yang akrab, meskipun sudah lama tak terlihat. Aku membuka amplopnya dengan pelan, seperti ada sesuatu yang tidak ingin ku ganggu. Di dalamnya, sebuah kertas yang hanya berisi satu kalimat,
Kebenaran yang kau cari ada di tempat yang tak pernah kau duga. Aku menelan ludah, dan sebuah rasa cemas muncul, perlahan mengisi dada. Apalagi yang bisa ada di balik semua ini? Semua yang telah aku ungkapkan, semua yang telah ku tinggalkan di belakang, ternyata masih menyisakan satu lagi lapisan kebohongan yang belum terungkap. Aku berjalan menuju ruang kerja, menyalakan lampu yang menyinari tumpukan berkas yang selama ini tak pernah aku sentuh. Setiap lembar kertas terasa seperti beban, berat dan penuh dengan kenangan yang masih mengikatku. Aku menyisir setiap dokumen, berharap menemukan sesuatu. Sesuatu yang bisa memberikan jawaban, sesuatu yang bisa melepaskan beban yang tak bisa kutanggungkan lagi. Ketika aku menemukan beberapa dokumen yang mencurigakan, sebuah nama muncul lagi. Nama itu, orang yang ternyata bukan hanya berada di luar kehidupan kami, tetapi juga memainkan peran penting dalam semua yang terjadi. Aku tahu siapa dia. Dan aku tahu ini bukan kebetulan. Semuanya mengarah pada satu titik. Pengkhianatan yang lebih dalam, yang lebih tersembunyi, yang bahkan aku tidak pernah tahu. Tidak hanya suamiku yang bertanggung jawab. Ada orang lain yang selama ini menarik tali, mengendalikan semuanya, dan aku terjebak di dalamnya. Matahari sudah mulai terbenam, dan aku masih berdiri di tengah ruangan, mencoba mencerna apa yang baru aku temukan. Ada ketegangan yang mencekam, seolah-olah dunia ini hanya berputar mengelilingiku. Aku merasakan setiap detik yang berlalu seperti semakin menghimpitku, seperti sesuatu yang menunggu untuk meledak. Di antara dokumen-dokumen itu, aku menemukan foto yang memperlihatkan seseorang yang selama ini aku percaya, berdiri berdampingan dengan orang yang selama ini aku anggap musuh. Aku merasakan darahku berdesir, jantungku berdegup lebih kencang. Semua yang aku pikirkan tentang suamiku, tentang hidup yang kami bangun, ternyata hanyalah sebuah kebohongan besar. Dan kini, aku harus memutuskan. Akankah aku terus menggali, berusaha menemukan kebenaran yang lebih dalam, ataukah aku harus melepaskannya dan bergerak maju? Suara pintu terbuka dari luar. Aku terdiam sejenak. Aku tahu siapa yang datang. Tidak ada lagi ruang untuk lari, tidak ada lagi waktu untuk berpikir. Suaranya terdengar jelas di lorong, mendekat dengan langkah yang mantap. Ketika dia muncul di pintu, aku melihatnya dengan pandangan yang lebih tajam, lebih jelas. Seperti seseorang yang sudah tidak bisa lagi lari dari masa lalu. Kau tahu apa yang harus kamu lakukan? Kata pria itu, suaranya begitu tenang, penuh dengan keyakinan yang menakutkan. Mereka akan datang untukmu jika kamu terus menggali. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa, tubuhku terasa kaku. Apa yang mereka inginkan dariku? Apa yang masih bisa mereka ambil setelah semuanya terungkap? Ini bukan hanya tentangmu, lanjutnya, ini tentang masa depan yang telah kami bangun bersama. Semua yang kamu lakukan, semua yang kamu ungkapkan, hanya akan membuat semuanya lebih buruk. Aku merasa kebingungan yang semakin dalam, namun ada sesuatu dalam diriku yang mulai bangkit. Selama ini aku hidup dalam bayang-bayang kebohongan, takut untuk menghadapinya. Tapi kini, aku tahu, aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Tidak ada lagi yang bisa aku takutkan. Kebenaran sudah terlalu jauh untuk aku hindari, dan sekarang, aku harus memilih. Apakah aku akan terus hidup dalam ketakutan, atau aku akan menghancurkan rantai yang menahanku? Dengan perlahan, aku berjalan menuju meja. Tanpa melihat surat itu lagi, aku mengambil korek api dan membakar kertas itu. Dengan sekali gerakan, aku menatap api yang mulai membakar, menghanguskan segala kebohongan yang ada di dalamnya. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan langkahku. Semua yang mengikatku pada masa lalu kini menghilang dalam asap itu. Aku melepaskan semuanya. Api itu padam, dan aku berdiri di sana, merasakan kesunyian yang mendalam. Aku merasa lebih ringan, meskipun aku tahu luka itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Tetapi sekarang, aku merasa lebih bebas. Tanpa beban, tanpa ketakutan yang mengikatku. Aku telah menghadapinya, dan meskipun perjalanan ini penuh dengan pengorbanan, aku tahu satu hal, aku sudah siap untuk memulai hidup baru. Langkah pertama yang kuambil terasa lebih pasti, lebih kuat. Ada kedamaian dalam diriku yang baru pertama kali kurasakan. Dan meskipun aku tahu masa lalu akan selalu menjadi bagian dariku,
aku tidak lagi membiarkannya mengendalikan siapa aku. Kini, aku tahu apa artinya bebas. Kebebasan itu bukanlah tentang menghapus segala luka, tetapi tentang memiliki keberanian untuk melanjutkan hidup meskipun ada rasa sakit yang tetap ada. Aku melangkah keluar, siap untuk menapaki jalan baru. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa masa depan adalah milikku untuk dibentuk, sebuah kehidupan yang baru, yang akan aku jalani dengan penuh keberanian.